Halo guys, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini kita akan lanjutin bahas spoiler Wudong Qiankun. Pertempuran sengit dengan Lin Langtian dihentikan oleh ketua klan Lin, Lin Fan. Lin Fan menghentikan pertarungan mereka karena itu sudah kelewatan batas. Jika berlangsung lebih lama lagi, pertarungan itu akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan bagi klan Lin. Meskipun begitu, Lin Fan mengumumkan bahwa Lindong lah yang menjuarai turnamen klan Lin kali ini. Semua orang terkejut dengan hasil ini. Orang-orang dari keluarga cabang jelas bahagia, karena ini adalah pertama kalinya keluarga cabang mendapatkan posisi pertama. Sebaliknya, keluarga utama berbeda-beda. Yang mendukung Lin Langtian berwajah muram, adapun yang netral mereka terlihat senang, karena ada bakat baru di keluarga mereka. Lin Fan lalu menemui Lindong. Sebagai juara pertama, Lindong berhak mendapatkan hadiahnya, yang dimana Lindong bisa mengambil satu item dari ruang harta klan Lin. Ada satu hal lagi, Lindong bisa berpartisipasi dalam turnamen kekaisaran Yan, yang dimana jika Lindong berhasil memenangkannya, Lindong akan lanjut ke turnamen 100 kekaisaran dan mewakili kekaisaran Yan. Saat mendengar itu, Lindong teringat dengan wanita cantik Ling Xingzhu. Xingzhu adalah wanita pertama Lindong, dan untuk mendekatinya, Xingzhu pernah berkata bahwa minimal Lindong harus berada di turnamen 100 kekaisaran. Mengingat itu, Lindong menjadi bersemangat dan akan berjuang untuk mendapatkan tempat itu. Di sisi lain, Lin Langtian sangat parah atas kekalahannya dan ingin segera menghabisi Lindong. Tapi sosok misterius di dalam tubuh Lin Langtian menyarankan untuk mengamati Lindong terlebih dahulu, karena sosok itu merasakan ada kekuatan aneh pada Lindong. Setelah semua itu, Lindong dibawa masuk ke ruang harta. Ruang harta itu dijaga oleh beberapa tetua, dan yang memimpin adalah tetua Linzi. Linzi adalah tetua yang berpihak pada Lin Langtian, jadi dia tidak suka dengan Lindong. Tapi ia juga tidak dapat menentang keputusan ketua sekte. Jadi dengan terpaksa membukakan pintu ruang harta. Namun ada niat jahat pada tetua itu. Sepertinya akan ada jebakan yang sudah ia siapkan di ruang harta. Lindong memasuki ruang harta dan melihat-lihat berbagai harta yang dipajang. Di ruang harta itu juga terdapat energi Yuan yang padat, dan itu berguna untuk Lindong jika menyerapnya. Berbagai harta itu dilindungi oleh arai pelindung, dan juga ada beberapa jebakan. Lindong terus berjalan dan melihat 4 harta jiwa yang kuat. Tapi di sekeliling harta itu terdapat sebuah formasi. Sebelumnya formasi itu hanyalah formasi pertahanan, tapi tetua Linzi telah mengotak-atik formasi itu untuk bisa mencelakai Lindong. Lindong memasuki formasi itu dan memecahkan formasi serangannya. Tapi Linzi tidak berhenti di situ. Ia menggabungkan kekuatan dengan tetua lain dan menekan Lindong kembali. Ditekan kembali, Lindong lalu diberitahu Xiao Diao bahwa pusat formasi berada di atas, dan Lindong harus menghancurkan itu agar mereka tidak dapat mengganggu lagi. Lindong pun lalu mengeluarkan boneka jiwa darahnya dan menyerang titik formasi tersebut, dan formasi itu hancur dengan sekali serangan. Tidak ada gangguan lagi, Lindong mengamati 4 harta jiwa itu dengan seksama. 4 harta itu berupa pedang, tombak, baju armor, dan perisai. Lindong bingung harus memilih yang mana, karena ia hanya bisa mengambil satu harta. Sambil berpikir, Lindong lalu melihat sebuah batu hitam, dan merasa ada hal yang aneh dengan batu itu. Lindong mencoba mengambil batu itu, tapi rupanya itu sangat berat, dan juga kokoh. Dengan fisik Lindong bisa menghancurkan gunung. Tapi kali ini Lindong tidak dapat mengangkat batu kecil di depannya. Jadi Lindong yakin bahwa batu itu adalah harta karun jiwa juga. Namun anehnya batu itu tidak menunjukkan energi apapun. Setelah Lindong mencoba menyalurkan energi Yuannya, tidak terjadi apapun. Bahkan energi mentalnya juga tidak bekerja. Lindong berpikir keras, dan lalu Lindong ingin mencoba dengan energi gabungan, dan ternyata itu bisa. Dengan energi gabungan, batu itu bisa terangkat. Menerima esensi Yuan dari Lindong, batu itu terangkat dan membesar. Semakin besar, semakin berat juga batu itu.
Lindong pun segera menanamkan jejak mentalnya pada batu hitam tersebut dan berhasil mendapatkan harta karun jiwa tingkat bumi. Setelah mendapatkan harta karun jiwa, Lindong melanjutkan dengan berkultivasi di ruang harta tersebut. Di ruangan ini memiliki energi yuan yang pekat, dan itu adalah keuntungan bagi Lindong. Dengan simbol pelahap, Lindong menyerap energi yuan yang berada di ruang harta. Selama setengah bulan, Lindong berlatih dan menyerap energi yuan, dan pada akhirnya Lindong menembus tahap manifestasi awal. Lindong pun lalu keluar dari ruang harta, dan setelah keluar, Lindong segera dihadang oleh Tetua Linzi. Tetua Linzi berkata bahwa Lindong harus menyerahkan harta karun jiwa yang ia dapat, dan dihukum atas tindakannya karena menghancurkan formasi. Lindong lalu berkata, jika Linzi menginginkan harta, ia bisa mengambilnya sendiri. Lindong lalu mengeluarkan batu hitamnya. Sebagai penjaga ruang harta, Linzi tahu tentang batu hitam itu, tapi karena tidak ada yang bisa mengaktifkannya, itu masih berada di ruang harta. Bahkan Lin Langtian telah mencoba berbagai cara, namun tetap tidak bisa. Linzi pun lalu meminta agar Lindong menyerahkan batu hitam itu beserta cara mengendalikannya. Namun tentu saja Lindong menolak. Pikiran licik Linzi sudah terbaca oleh Lindong. Ditolak seperti itu, Linzi sangat marah dan kemudian menyerang Lindong. Linzi mengaktifkan harta karun jiwanya yang berbentuk skala Phoenix. Melihat itu, Lindong tersenyum. Sekarang Lindong ingin melihat kemampuan batu hitam miliknya. Lindong melepaskan batu hitam miliknya dan menabrak skala Phoenix Linzi. Begitu bertabrakan, skala Phoenix Linzi hancur seketika, dan Tetua Linzi menerima serangan balasan yang menyakitkan. Lindong hampir membunuh Linzi, tapi Tetua Linmu menghentikannya. Namun hal tak terduga terjadi. Lin Langtian yang melihat Tetua Linzi dipukuli datang dan mengancam Lindong. Kekuatan Lin Langtian kini telah meningkat. Sekarang ia berada di ranah manifestasi tingkat lanjut. Tapi Lindong juga bertambah kuat, bahkan mendapatkan harta karun jiwa yang hebat. Jadi Lindong tidak akan takut dengan Lin Langtian. Lin Langtian yang menempati posisi Kapten Penegak Hukum menuduh Lindong telah berbuat jahat dan melukai para tetua. Jadi Lin Langtian ingin menghukum Lindong. Lindong tahu bahwa ia tidak akan lepas dari masalah. Jadi daripada bertengkar dengan kata-kata yang tidak jelas, Lindong mengajak Lin Langtian bertarung kembali. Karena telah mencapai ranah manifestasi tingkat lanjut, Lin Langtian percaya diri akan bisa menekan Lindong dan menyerang Lindong dengan harta jiwa miliknya, cermin replika. Lindong masih tidak takut. Sekarang Lindong juga mempunyai harta jiwa tingkat bumi dan ingin mencoba kekuatannya dengan harta jiwa milik Lin Langtian. Kekuatan dari kedua harta jiwa berbenturan. Meskipun Lin Langtian satu tingkat di atas Lindong, tapi ia tidak dapat menekan Lindong. Satu sama lain tidak ingin kalah dan berjuang dengan kekuatan penuh. Tapi lagi-lagi Lin Pan datang dan menghentikan pertarungan mereka. Lin Pan berkata bahwa ia tidak akan memihak siapapun. Jika ingin melakukan pertarungan, itu harus berada di turnamen kekaisaran Yan. Dan dalam 3 hari kemudian, ia akan membawa Lindong dan Lin Langtian menuju turnamen kekaisaran Yan. Lindong berpamitan dengan keluarganya. Ini adalah perjalanan yang berbahaya dan akan memakan waktu yang lama. Jadi Lindong berkumpul terlebih dahulu dengan keluarganya. Waktu berlalu dan pada saat ini Lin Pan telah menunggu Lindong dan Lin Langtian untuk menuju ke ibu kota kekaisaran. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.